Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Semoga teman-teman sehat selalu. Yuk kita masak bareng-bareng teman-teman. Di sini saya siapkan 300 gram tepung terigu. Kemudian saya tambahkan sejumput garam supaya ada gurih-gurihnya. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Untuk kemanisannya disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan saya tambahkan 1 sendok makan vermipan seperti ini. Dan saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Dan kemudian saya pecahkan 1 butir telur. Dan kemudian saya kocok lepas. Dan saya masukkan ke dalam tepungnya. Dan saya aduk kembali sampai semua tercampur merata. Kemudian di sini saya siapkan susu hangat 175 ml. Jangan terlalu panas ya, teman-teman. Kemudian saya masukkan susunya secara bertahap sambil diaduk. Pelan-pelan, dan kemudian ini saya uleni menggunakan tangan. Lagi-lagi saya membuat roti ya teman-teman. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Kemudian diremas-remas pelan-pelan. Dan terus diuleni. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Susunya dimasukinya secara bertahap ya teman-teman. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan butter yang tanpa garam. Terus diuleni sampai terbentuk menjadi adonan. Adonannya agak lembut ya teman-teman. Supaya nanti hasil rotinya lembut dan bersarang ya teman-teman, moist. Terus diuleni sampai terbentuk menjadi adonan. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan minyak sayur. Kemudian saya uleni kembali sampai semua bahan tercampur merata dan sampai terbentuk menjadi adonan yang benar-benar lembut, kalis, dan elastis. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Jadi kita bisa membuat roti sendiri di rumah ya teman-teman untuk keluarga. Tidak harus membeli di luar. Cara membuatnya sangat mudah dan simpel banget dan tidak ribet. Ini kelihatan adonannya lembut banget. Kemudian ini akan saya istirahatkan ya teman-teman. Kelihatan adonannya lentur banget. Ini adonannya sudah tidak lengket di tangan. Kemudian ini akan saya istirahatkan dan saya tutup menggunakan plastik wrap. Saya istirahatkan kurang lebih 1 jam ya teman-teman, disesuaikan dengan suhu ruang masing-masing. Dan setelah 1 jam, ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang, sudah double size ya teman-teman. Kemudian saya buka tutupnya. Dan saya kempeskan kembali adonannya untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan.
Kelihatan adonannya lentur banget. Kemudian di papan meja kerja saya taburi dengan sedikit tepung terigu. Kemudian adonannya saya letakkan dan saya bagi adonannya menjadi beberapa bagian. Caranya sangat simpel banget, teman-teman. Dibagi rata, di sini saya potong menjadi 8 bagian. Cocok banget buat camilan bersama keluarga di rumah ya, teman-teman. Jika teman-teman ingin memberi isian juga boleh. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian saya ambil satu potong dari adonan dan saya cubit-cubit seperti ini, kemudian saya rounding. Nah, seperti ini. Saya lakukan satu lagi. Dan kemudian dilakukan semua sampai selesai seperti ini, teman-teman. Hasilnya cantik banget dan lembut banget adonannya. Kemudian saya ambil satu adonan, kemudian saya pipihkan. Jangan terlalu tipis, juga jangan terlalu tebal. Agak memanjang. Disesuaikan. Kemudian saya gulung sampai akhir. Dan bagian ujungnya dicubit-cubit supaya lengket satu sama lain dan ketika nanti dipanggang tidak terbuka ya teman-teman atau terlepas. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Saya akan mencoba satu lagi. Dengan taburan sedikit tepung terigu supaya tidak lengket. Kemudian digilas. Pelan-pelan. Kemudian saya gulung dari ujung ke ujung. Dan bagian ujungnya saya lengketkan seperti ini. Dirapikan, nah hasilnya seperti ini. Dan saya tata di atas loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper seperti ini. Dan dilakukan sampai semua selesai. Kemudian ini akan saya kerat-kerat ya teman-teman. Supaya nanti hasilnya cantik ketika sudah dipanggang. Tapi dikerat-kerat jangan sampai putus ya teman-teman. Nah seperti ini aja. Tipis-tipis. Jangan terlalu dalam. Dan jangan sampai putus. Dan dilakukan sampai semua selesai. Adonannya lentur banget. Dan setelah semua selesai, kemudian saya istirahatkan kembali. Dan saya tutup lagi menggunakan plastik wrap. Ditunggu sampai mengembang kembali. Dan setelah beberapa saat adonannya sudah mengembang kembali, saya buka tutupnya. Kemudian saya olesi dengan kuning telur yang sudah dicampur dengan susu cair ya teman-teman seperti ini. Diolesi tipis-tipis. Sama rata. Dilakukan sampai semua selesai. Dan kemudian setelah diolesi dengan kuning telur, saya taburi dengan keju parmesan yang sudah diparut atau boleh diganti dengan topping yang lain disesuaikan dengan selera masing-masing. Boleh dengan biji wijen. Saya taburi sedikit ya teman-teman, tipis-tipis aja. Supaya hasilnya nanti cantik. Nah, seperti ini. Dan kemudian ini siap kita panggang ya, teman-teman. Tentunya sudah saya nyalakan pemanggang saya seperti biasanya.
Dan ini sudah panas pemanggang saya buka tutupnya. Kemudian saya masukkan loyang pertama. Kemudian saya tutup dan saya panggang sampai matang kurang lebih 20 menit. Dengan api kecil cenderung sedang, dan setelah 20 menit ini dia teman-teman, rotinya sudah matang tapi di atasnya belum kuning sempurna. Kemudian saya angkat dan akan saya panggang menggunakan air fryer untuk bagian atasnya. Dan kemudian saya masukkan loyang kedua. Prosesnya juga sama. Saya tutup dan saya panggang sampai matang. Dan ini dia teman-teman, hasilnya akan saya panggang menggunakan air fryer. Dan ini sudah saya masukkan ke dalam air fryer, kemudian ini akan saya panggang sampai matang. Dan setelah matang, ini dia teman-teman hasilnya, saya letakkan di atas piring saji. Hasilnya cantik banget, tidak kalah dengan roti-roti yang ada di luaran sana ya teman-teman, hasilnya cantik banget. Dan lembut banget teman-teman. Ini dia hasilnya, saya akan mencoba mencicipinya. Ini yang agak dingin. Tuh teman-teman lihat. Wow, mantap teman-teman, lembut sampai ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman, tuh lembut banget, muis banget teman-teman. Manisnya pas teman-teman. Tuh teman-teman, tidak kempes ya, walaupun ditekan. Jadi kembali lagi, mekar kembali teman-teman. Tetap mekar. Hasilnya mantep banget teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.